Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Kuzaini, dan 2 teman saya, yaitu Ahmad Saifullah Yusuf dan juga Abdul Fattah As-Siddiq, akan sedikit mempresentasikan tentang teknik pengumpulan data dalam kelas. Oke, langsung saja. Jadi, teknik pengumpulan data itu pada prinsipnya adalah cara penilaian kemajuan peserta didik, maksudnya kemajuan belajar peserta didik dalam pencapaian kompetensi. Nah, untuk penilaiannya itu ada 4 jenis. Yang pertama ada penilaian formatif, yang kedua ada penilaian sumatif, yang ketiga ada penilaian penempatan, dan yang terakhir ada penilaian diagnostik. Penilaian formatif. Apa sih penilaian formatif itu? Penilaian formatif itu adalah penilaian yang diberikan guru pada peserta didik guna untuk mengetahui sejauh mana bahan pelajaran yang dikuasai oleh peserta didik. Penilaian formatif ini lebih enaknya tuh seperti tugas-tugas keseharian. Jadi tugas-tugas keseharian yang diberikan oleh guru pada peserta didik itu adalah penilaian formatif. Seperti misalkan ada pilihan ganda, eraian, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada penilaian sumatif. Nah, penilaian sumatif ini hampir sama dengan penilaian formatif. Cuma penilaian sumatif ini dilakukan pada akhir semester atau ketika pelajaran itu sudah selesai, telah dianggap selesai. Nah, penilaian sumatif ini seperti ujian nasional, terus ujian tengah semester. Nah, seperti itu. Itu penilaian sumatif. Nah, adapun fungsi utama dalam penilaian sumatif, yang pertama ini untuk menentukan nilai akhir peserta didik dalam periode tertentu. Yang saya sebutkan tadi seperti nilai ujian akhir semester, terus akhir tahun, atau akhir suatu sekolah. Yang selanjutnya untuk memberikan keterangan tentang kecakapan atau keterampilan peserta didik dalam periode tertentu. Terus fungsi yang ketiga yakni untuk mempraktekkan berhasil atau tidaknya peserta didik dalam pelajaran berikutnya yang lebih tinggi. Nah, ada yang harus kita perhatikan agar fungsi-fungsi tersebut itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, pelajaran berikutnya harus mempunyai hubungan dengan pelajaran yang sudah ditentukan, yang sudah ditempuhnya. Yang kedua, pelajaran berikutnya itu masih berhubungan dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, dapat dipergunakan untuk menentukan bahan pelajaran berikutnya. Dan yang keempat, sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan urutan dan ruang lingkup materi pelajaran, termasuk metode, media, dan sumber belajar yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pembelajaran. Oke. Yang ketiga, yakni ada penilaian penempatan. Nah, umumnya penilaian ini dibuat sebagai prates atau sebelum tes. Tujuannya ini untuk mengetahui apakah peserta didik telah memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengikuti suatu program pembelajaran, dan sejauh mana peserta didik telah menguasai kompetensi dasar sebagaimana yang tercantum dalam silabus dan RPP. Yang selanjutnya ada penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik ini biasanya dilaksanakan sebelum suatu pelajaran dimulai. Nah, tujuannya kan untuk
menjajaki pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai oleh peserta didik. Nah, setelah kita melakukan penilaian data terhadap peserta didik, maka kita harus mengolahnya, yakni pengolahan data. Nah, dalam pengolahan data itu analisisnya itu ada dua, bisa secara kuantitatif atau secara kualitatif. Nah, jika data tersebut itu berupa kuantitatif, maka kita bisa menggunakan analisis statistik seperti penghitungan rata-rata kelompok, nilai media, nilai modul, seperti itu. Nah, jika kalau data itu berupa kualitatif, yakni data yang berbentuk kata-kata, tidak dapat diolah dengan statistik, maka data tersebut harus diubah dulu menjadi data kuantitatif. Namun demikian, tidak semua data kualitatif itu dapat kita ubah menjadi data kuantitatif, sehingga tidak mungkin diolah dengan statistik. Melanjutkan pembahasan materi dari teman saya tadi, di sini saya akan membahas mengenai teknik pengumpulan data. Yang dilakukan pertama-tama oleh pendidik sebelum melakukan pengumpulan data dalam kelas adalah melakukan penilaian terlebih dahulu dengan berbagai aspek. Mulai dari yang pertama, aspek pengetahuan. Di dalam penilaian pengetahuan bisa menggunakan tes tertulis, yaitu tes yang soal dan jawabannya disajikan tertulis. Kemudian tes lisan, yaitu pernyataan yang diberikan pendidik untuk peserta didik dengan merespon menggunakan secara lisan. Ada penugasan, yaitu pemberian tugas guna mengukur tingkat pengetahuan peserta didik. Yang kedua, penilaian sikap. Dalam penilaian sikap meliputi yang pertama, observasi. Digunakan untuk mempermudah dalam melakukan pengamatan terhadap perilaku peserta didik yang berhubungan dengan sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian penilaian diri. Teknik penilaian terhadap diri sendiri dengan mengenali kelebihan dan kekurangan sikapnya dalam berperilaku. Yang ketiga, penilaian antar teman. Teknik penilaian yang dilakukan oleh seorang peserta didik penilai kepada peserta didik yang lain terkait sikap atau perilaku yang dinilai. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Dalam penilaian keterampilan dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan, dalam menerapkan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai indikator pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan meliputi ranah berpikir dan bertindak. Setelah selesai melakukan beberapa tindakan di atas, meliputi penilaian tadi, penilaian pengetahuan, penilaian sikap, penilaian keterampilan, kemudian pendidik akan memperoleh informasi baik dari peserta didik sendiri, dari penugasan, atau dari peserta didik yang lain, yang biasanya sudah berupa skor atau nilai. Kemudian nilai tersebut dikumpulkan menjadi satu dan diolah sesuai dengan aturan-aturan dalam proses penilaian agar dapat memperoleh nilai yang sesuai. Untuk nilai tersebut, nilai yang sudah diolah biasanya digunakan sebagai nilai rapot ataupun nilai kelulusan dan untuk nilai-nilai yang lainnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyampaikan instrumen dalam penilaian kelas. Instrumen dalam penilaian kelas adalah bab terakhir dalam materi ini. Jadi instrumen adalah suatu alat untuk memenuhi aturan akademis sehingga dapat dipergunakan berbagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau pengumpulan data mengenai variabel. Dalam bidang penelitian, instrumen diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel penelitian untuk kebutuhan penelitian. Pada dasarnya instrumen ada dua, yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Kemudian instrumen tes yaitu dapat diartikan sebagai alat ukur pengetahuan atau penguasaan objek ukur terhadap seperangkat konten dari materi tertentu. Kemudian dalam materi tes itu ada tes objektif dan tes non objektif. Dalam teks objektif itu tertulis menuntut peserta didik untuk memilih jawaban yang telah tersedia atau mengisi jawaban singkat dengan memeriksanya. Dilakukan secara objektif seragam terhadap semua peserta didik. Sedangkan tes non objektif dikenal adalah tes uraian. Adalah tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban siswa untuk mengorganisasikan, menguraikan dan menyatakan jawaban dengan kata-katanya sendiri dengan dalam teknik. Kemudian bentuk-bentuk tes uraian itu ada dua macam, tes uraian terbatas dan tes uraian bebas. Kemudian yang kedua yaitu tes instrumen non-tes. Instrumen non-tes yaitu instrumen selain tes akademik atau tes prestasi belajar. Alat yang dapat digunakan untuk penilaian ini yakni lembaran pengamatan, observasi seperti portofolio, lab skill, dan catatan harian. Dan instrumen tes sikap, minat, lain sebagainya, meliputi tes minat belajar, tes skala sikap, dan tes lisan, tes motivasi berprestasi. Dalam instrumen terdapat beberapa aspek, yaitu aspek keterampilan, terdiri dari unjuk kerja, proyek. Yang kedua aspek sikap, yaitu non-tes, penilaian diri. Yang ketiga aspek pengetahuan, terdiri dari 4 bab, yaitu tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Yang terakhir adalah portofolio. Sekian, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.